Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Almarkas Arun Al-Ghifari dengan NIM S1C123055. Berasal dari kelas A. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikropaleontologi. Baik, dalam video ini saya akan mereview satu jurnal dengan membahas tentang yang pertama itu ada latar belakang dan yang kedua ada tujuannya, terus ada geologi regional, metode penelitian dan hasil fosil-fosil yang diperoleh, dan cara penentuan lingkungan hidup pengendapan. Kita lanjut ke slide. Baik, sebelumnya jurnal yang saya review ini adalah dengan judul Distribusi Foraminifera bentonik besar sebagai penentuan lingkungan pengendapan karbonat Pliocene dari formasi paciran bagian bawah. Jurnal ini dibuat oleh Dianovita Budi Muljana Muhammad Heri Hermianto Sajuli. Baik, lanjut. Baik, untuk latar belakangnya, Foraminifera bentik besar merupakan organisme laut yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, salinitas, oksigen, terlalut, dan kedalaman. Responsivitas mereka terhadap faktor-faktor ini menjadikan Foraminifera sebagai indikator penting dalam studi biografi dan rekonstruksi lingkungan purba pada masa Pliocene. Terjadi perubahan iklim global dari kondisi hangat menuju pendinginan yang berdampak signifikan terhadap distribusi foraminifera. Baik, tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis foraminifera bentik besar yang berkembang pada batu gamping, formasi paciran bagian bawah, serta penentuan lingkungan pengendapan dan umur batuannya. Foraminifera yang ditemukan seperti Abystegina, Lepidoidina, dan Operculina memberikan petunjuk penting mengenai kondisi lingkungan laut pada masa Pliocene awal. Baik, untuk geologi regional sendiri, penelitian ini dilakukan di daerah Wati Putih, Rembang, Jawa Tengah, yang secara geologi terdiri dari persindingan batu gamping Backstone, dan Redstone dengan perkembangan setempat berupa batu gamping. Berdasarkan peta geologi Lembar Blora dan Jatirogo, daerah ini menunjukkan keberadaan dua satuan batuan utama, yaitu formasi bulu Miocene yang ditindih tidak selaras oleh formasi paciran Pliocene. Struktur utama di wilayah ini adalah dua sesar geser dekstral yang berkembang paralel di bagian barat dan timur. Aktivitas tektonik neogen akhirnya di utara Jawa berperan besar dalam pembentukan cekungan lokal, menciptakan kondisi yang mendukung pengendapan karbonat seperti batu gamping dan formasi paciran. Baik, untuk metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu yang pertama dengan melakukan pengukuran stratigrafi. Seperti jalur stratigrafi paciran di bagian bawah diukur sepanjang 58 meter dengan skala 1:100. Yang kedua adalah pengambilan sampel. Diambil 10 sampel batuan untuk analisis laboratorium. Yang ketiga ada tahapan sayatan tipis dan petografi. Sampel ini dibuat sayatan tipis, diamati dengan mikroskop fases dan menggunakan metode klasifikasi Dunham 1962. Yang keempat, metode penelitiannya itu identifikasi fosil foraminifera. Foraminifera diidentifikasi berdasarkan morfologi menggunakan referensi sebagai berikut. Yang kelima yaitu penentuan umur batuan. Umur yang ditentukan dari kehadiran spesies kunci sesuai dengan klasifikasi Adams 1970 dan Lund 2013. Terus analisis dalam penelitian ini di lingkungan pengendapan yang pertama itu menghitung presentasi kelompok foraminifera. Yang kedua itu plot hasil pada diagram Hellock 1986 untuk menentukan tipe lingkungan pengendapannya. Baik, untuk hasil dari penelitian yang dilakukan, yang pertama yaitu fasies batuan. Yang ditemukan yaitu 3 jenis batuan, yaitu Paxton, Grindstone, dan Waxstone. Yang kedua ada jenis foraminifera bentik besar yang ditemukan 6 jenis foraminifera bentik besar yang ditemukan pada penelitian ini ada 6, yaitu Abystegina sp, Alpholina sp, Chilochlypeus sp, Heterostegina sp, Lepidoclina sp, dan Operculina sp. Baik, ini adalah contoh-contoh fosil yang diperoleh dan ciri-cirinya. Seperti Amystegina sp, bentuknya cakram tipis, pipi, dan lentikular. Hidup di perairan jernih dan dangkal dengan
arus sedang, menandakan lingkungan open platform hingga self-send. Yang kedua ada Alvelina sp, bentuk seperti lonceng atau bola memanjang, umumnya ditemukan di daerah backcrest atau laguna dangkal terhadap sensitif terhadap perubahan sanitasi dan arus. Yang kedua ada Cyclopeus sp, memiliki bentuk cakram besar dengan banyak spiral kecil. Hidup di laut dalam relatif lebih tenang dan berintensitas cahaya rendah. Yang ketiga ada Heterocytegina sp, bentuknya cakram tebal dengan struktur spiral besar. Hidup di lingkungan laut terbuka yang cukup dalam. Yang keenam ada Lepidopteran sp, memiliki bentuk cakram besar dan datar dengan struktur spiral yang rapat, sangat umum di lingkungan open platform. Yang terakhir ada Operculina sp, bentuknya cakram tipis dengan banyak spiral yang rapat. Tahapan terhadap kondisi open platform hingga self-send muncul cukup banyak dalam sampel penelitian ini. Baik, dalam jurnal ini ada cara penentuan umur batuan yang dilakukan. Umur batuan ditentukan berdasarkan keberadaan spesies fosil tertentu terhadap Lepidopteran sp. Diketahui secara ilmiah menghilang pada Pliocene awal karena ditemukan dalam sampel, maka umur batu gamping paciran bagian bawah dipastikan berumur Pliocene awal. Penentuan lingkungan pengendapan menggunakan diagram Hallock 1986 berdasarkan jenis dan presentasi foraminifera. Fosil foraminifera dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama plankton lektular yang menunjukkan laut terbuka atau open platform. Yang kedua ada lentikular atau subheroid yang menunjukkan daerah peraus atau ringan self-send. Yang ketiga ada miloid dan rotalina kecil yang menunjukkan daerah dekat pantai atau backcrest. Hasil pengelompokan foraminifera menunjukkan awal lingkungan platform atau dangkal luas, lalu berubah menjadi self-send atau endapan pasir, kemudian kembali lagi menjadi open platform. Kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan hasil analisis kandungan foraminifera bentik besar pada sampel batuan, dapat disimpulkan bahwa batu gamping formasi paciran bagian bawah berbentuk pada lingkungan open platform pada masa Pliocene awal selama proses pengendapan yang terjadi. Perubahan lingkungan ke arah self-send akibat kontrol tektonik lokal dan perubahan muka air laut sebelumnya kemudian kembali ke kondisi open platform. Fosil-fosil foraminifera seperti Lepidopteran dan Apis tegina dan Operculina berperan penting dalam penentuan umur serta rekonstruksi lingkungan pengendapan. Studi ini menunjukkan bahwa foraminifera bentik besar merupakan indikator yang efektif untuk memahami evolusi lingkungan karbonat purba. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil review jurnal yang saya dapat berikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.